Mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tadi terpotong di video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita menentukan periode analisis yang akan kita pakai jika umur dari beberapa alternatif yang akan kita pilih itu berbeda. Ya, sekarang kita ambil contoh, katakanlah sebuah alternatif A itu umurnya 6 tahun. Ya, sedangkan alternatif B umurnya adalah 8 tahun. Nah, yang ingin kita cari tahu sekarang adalah bagaimana kita menentukan periode analisis untuk investasi yang berbeda umurnya seperti ini. Nah, cara pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan KPK. Nah, kalian pasti masih ingat KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, ya. Maka dengan cara paling sederhana, kita akan melihat kelipatan dari A, ya, 6 tahun itu kelipatannya adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Ya, sedangkan kelipatan B itu adalah 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Nah, sekarang di antara dua eh, kelipatan angka 6 dan 8 ini, kita lihat berapa angka yang sama nilainya dan terkecil, yaitu 24. Ya, maka dapat kita simpulkan bahwa KPK-nya adalah 24. Bagaimana cara kita untuk melakukan analisis untuk 24 tahun ini? Maka untuk A, kita akan membuatkan, katakanlah ini diagram arus kasnya, ya. Ini adalah 6 tahun, maka kita akan tambah 6 tahun lagi, tambah 6 tahun lagi, dan kita tambah 6 tahun lagi. Ya, jadi ada 4 periode investasi yang kita lakukan secara berulang. Sedangkan untuk B, kita lakukan adalah menambah, katakanlah ini adalah 8 tahun, investasi itu berulang sebanyak 3 kali. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dengan kita mengasumsikan bahwa seluruh nilai variabel yang muncul sepanjang periode investasi ini itu kita asumsikan akan terjadi pengulangan yang persis sempurna. Ya, jika pada titik nol misalnya kita melakukan investasi, maka pada titik nol untuk investasi yang kedua, yaitu pada tahun ke-6 ini, berarti kita juga melakukan investasi sejumlah nilai yang sama, begitu seterusnya. Nah, dengan mengasumsikan bahwa nilai-nilai yang akan muncul di setiap investasi itu akan persis sama, maka kita bisa membandingkan antara dua alternatif ini. Nah, ini adalah metode yang pertama. Selanjutnya, metode yang kedua adalah dengan memilih umur yang terpendek. Nah, tadi kita ketahui bahwa A umurnya adalah 6 tahun, B umurnya adalah 8 tahun. Kalau kita memilih umur terpendek, maka kita putuskan periode analisis kita adalah 6 tahun. Bagaimana caranya? Untuk A, tetap periode analisisnya adalah 6 tahun. Sedangkan untuk B, maka karena B umurnya adalah 8 tahun, maka kita akan melakukan pemotongan di 6 tahun. Artinya apa? Artinya pada akhir tahun ke-6, maka kita menentukan berapa sisa nilai yang masih tertinggal selama 2 tahun yang belum dihabiskan pada investasi B. Jadi kita hitung berapa nilai sisanya di sini, kemudian baru kita bisa bandingkan antara A dengan B, karena berarti mereka sudah sama-sama memiliki periode analisis 6 tahun. Nah, ini adalah metode kedua. Selanjutnya, metode ketiga adalah memilih umur terpanjang. Maka otomatis kita akan memilih umur yang paling panjang, yaitu alternatif B, yang umurnya adalah 8 tahun. Nah, kalau seperti ini,
Sedangkan A kita hanya punya investasi kita hanya berumur 6 tahun, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan pengulangan investasi itu sekali, ya, berarti ada dua periode investasi yang persis sama yang kita asumsikan, tapi kemudian pada tahun ke-8 kita potong, ya, dan nilai sisa yang terjadi di sini itu kita akumulasikan ke akhir tahun ke-8. Sehingga periode analisis kita sama-sama 8 tahun. Nah, jadi ini adalah 3 kondisi yang bisa kita pertimbangkan dalam memilih atau menentukan periode analisis yang paling tepat yang akan kita pakai dalam menentukan investasi mana yang akan kita pilih secara ekonomis. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan present worth analysis ini, dan kita akan lanjutkan pada video berikutnya.